menjalankan bisnis network marketing itu diawali tahun 1995. Jadi kalau sampai sekarang sampai saya join di Tria Network 2015 itu lebih kurang sudah berpengalaman 20 tahun. Tapi pengalaman gagal ya Bapak-bapak Ibu-ibu, bukan pengalaman sukses. Nah, selama 20 tahun itu saya berpindah-pindah bisnis jaringan karena saya tidak ngerti bagaimana menjalankan bisnis jaringan secara baik dan benar. Ini ya. Nah, akhirnya membuat saya jatuh bangun di bisnis jaringan. Pertama, di era tahun 95-an, itu berarti era di mana bisnis network ini adanya adalah bisnis MLM, yaitu bisnis jaringan penjualan produk, di mana sistem waktu itu masih sistemnya matahari. Jadi satu orang ini memiliki domain langsung banyak, bisa puluhan, bisa sampai ratusan. Nah, kemudian saya berpikir susah ya ternyata ya, jalankan bisnis yang kakinya banyak itu susah ya. Saya akhirnya berpikir gimana caranya kalau ada bisnis yang jumlah kakinya nggak banyak gitu, ada nggak ya? Ternyata berjalan waktu ada keluar sebuah bisnis yang jumlah kaki langsungnya ini 10, nggak bisa lebih. Ya, terus saya jalankan. Ternyata saya jalankan 10 juga susah. Susah kalau nyari 10 orang susah ya, dan udah susah kalau pendapat belum tentu jalan semua. Coba kalau misalnya ada bisnis jaringan yang lebih sedikit lagi. Akhirnya ada lagi. Cukup 5 orang. Ya, 5 kaki langsung. Saya jalankan. Ternyata masih susah. Kemudian ada lagi bisnis lagi yang sistemnya 3 juga, tapi bukan 3A ya, sistemnya 3 kaki. Ketika saya jalankan, susah juga ternyata ya. Sudah semakin, saya pikir semakin jumlahnya kaki langsungnya makin sedikit, saya pikir semakin mudah. Ternyata susah juga. Akhirnya saya berpikir, coba kalau misalnya bukan 3, tapi 2. Ternyata ada. Di era tahun 2000-an ya, sampai dengan 2010 itu ada namanya sistem binary. Ya, saya ingat itu. Binary, bina kanan, bina kiri. Ya, kaki kanan, kaki kiri. Wah, ini kayaknya ini gampang ini kalau cuma 2 kaki mah. Saya jalanin. Ternyata susah juga, gagal juga. Terus saya berpikir mungkin ini karena joinnya mahal, 1,5 juta. Coba kalau joinnya murah, 500.000 atau 300.000, mungkin banyak yang mau. Terus ada MLM yang joinnya murah, 2 kaki joinnya murah, cuman 100.000. 100.000 jalanin kanan kiri kanan kiri kanan kiri, akhirnya bisnisnya jalan, perusahaannya gagal. Ya, perusahaannya lapse. Kalau di kita kan ada polis lab. Kalau di sana perusahaannya lapse, gagal, bangkrut. Wah, ternyata sudah 2 kaki, murah juga susah juga ternyata ya. Kemudian saya berpikir, coba kalau ada MLM ya, yang sistemnya cuma 1 kaki aja. Ternyata ada juga. Keluar juga bisnis network yang cuma 1 kaki. Ya, jalan-jalan-jalan, ternyata susah juga. Terus saya berpikir, coba kalau ada bisnis yang joinnya gratis. Ya, joinnya gratis, pasti closing orang gampang. Ya, akhirnya ada juga bisnis MLM yang daftarnya gratis, yang daftar banyak, beneran. Wah, store semua daftar. Tapi kok nggak ada omsetnya ya? Giliran diajak suruh belanja nggak ada yang mau. Akhirnya apa? Sulit juga. Akhirnya gagal juga. Kemudian ada bisnis yang kamu nggak usah ngapa-ngapain, investasi aja, nggak dapat uang, nggak dapat downline uang bertambah, dapat downline uang berlimpah. Wah, ini nih tagline dari dulu saya udah dapat tagline begini.
Ya, nggak dapat downline uang bertambah, dapat downline uang berlimpah. Wah, itu saya itu dulu sampai apa namanya ngerasain bahwa uang ya buat setoran tuh bukannya jutaan, tapi saya bawanya kiloan. Ini bawa uang ratusan ribu, 50.000 itu kiloan dalam kardus Indomie, dalam tas ransel. Itu saya kasih cash, store cash. Nah ini jadi melihat uang itu udah kayak barang mainan gitu. Tapi alhasil apa? Perusahaannya bodong. Akhirnya bermasalah, kemudian masalahnya akhirnya merembet ke saya. Di mana mitra-mitra ini nggak mau tahu karena duitnya ini kan store-nya melalui saya, walaupun saya storekan ke perusahaan, saya kasih tanda terimanya nih loh, tanda terimanya ya dari perusahaan. Tapi yang namanya minta pertanggungjawaban akhirnya ke saya. Awalnya dapat untung banyak, setelah itu karena tanggung jawab akhirnya jadi buntung banyak sampai miliaran dan akhirnya meninggalkan hutang sampai dengan 300 juta. Ini ya 300 sampai 350 juta itu sekian itu ya, karena sudah hutang mengagumkan ini apa namanya PNS diri saya, belum hutang dari kartu kredit ya, itu wah luar biasa deh rasanya. Ternyata kalau saya mencari, kemudian saya berpikir ya, kalau saya mencari sesuatu yang lebih mudah lagi, lebih mudah lagi, lebih mudah lagi, ternyata yang saya dapatkan apa? Lebih sulit lagi, lebih sulit lagi, lebih sulit lagi hidup saya. Nah, kemudian saya berpikir, oh gitu ya, hukum alamnya gitu ya. Kalau saya mencari sesuatu yang jauh lebih mudah, ya kalaupun sukses, bayarannya semakin kecil. Yang jelas, bayaran kecil berarti kehidupan jauh lebih sulit, lebih sengsara. Kalau gitu, mulai sekarang saya tidak akan mencari sesuatu yang mudah. Karena bayaran besar itu adalah mengelola sesuatu yang besar. Mengelola sesuatu yang sulit. Mengelola sebuah tantangan yang besar. Berarti saya harus merubah mindset saya agar saya bisa menaklukkan kesulitan demi kesulitan demi kesulitan agar hidup saya menjadi lebih enak. Nah, bagi Anda yang sudah hadir siang ini, Anda ketika masuk di Tria Network apakah sama dengan saya pemikirannya? Boleh chat ya. Pendapat Anda tentang apa namanya kesulitan itu seperti apa? Ya, dan kesulitan yang sekarang Anda hadapi itu apa? Boleh ketik. Ya, boleh ketik, nanti saya bacakan. Penolakan pasti, kesulitan adalah bumbu. Nah, ini ya. Oke, kesulitan apa yang sekarang Anda hadapi dan ingin Anda selesaikan? Kesulitan finansial, penolakan, kendala jaringan, oke, susah closing, ya, penolakan, sulit melangkah, di PHP-in banyak orang. Nah, ini yang saya baca ya. Oke. Nah, ini tantangan ini, kesulitan ini juga saya rasakan ketika pertama kali menjalankan bisnis Tria Network. Tapi saya sudah memiliki pengalaman sebelumnya ya. Pengalaman sebelumnya bahwa ketika saya mencari sesuatu yang jauh lebih mudah, malah yang saya dapatkan adalah kesusahan dan kesulitan yang lebih banyak lagi. Makanya ketika saya bergabung di bisnis Tria Network, saya sudah siap bahwa saya akan menghadapi kesulitan dan saya akan siap taklukkan kesulitan itu untuk merubah menjadi kemudahan. Nah, kemudian saya menjalankan bisnis Tria Network. Saya jalankan bisnisnya, kesulitan demi kesulitan saya hadapi. Tantangan demi tantangan saya hadapi.
Ternyata ketika saya menyelesaikan satu kesulitan, level berikutnya bukannya kemudahan yang saya dapatkan, tapi kesulitan yang lebih besar. Ya, kesulitan pertama waktu saya menjadi member baru adalah bagaimana saya bisa closing orang agar bergabung di bisnis Triad Network. Pasti Anda merasakan ketika member baru Anda kesulitan closing orang. Saya pun seperti itu ya. Bukannya saya mudah, tidak. Saya mengalami kesulitan itu. Tapi saya tidak berhenti. Terus. Akhirnya saya memiliki sebuah tim bisnis. Saya berpikir, kalau saya memiliki sebuah tim bisnis, berarti kesulitan saya sudah mulai berkurang. Karena banyak pekerjaan saya yang bisa diambil alih oleh mitra saya, terutama untuk prospek. Ternyata ketika memiliki tim bisnis, saya mendapatkan masalah baru. Apa? Berkumpulnya orang banyak yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, yang memiliki motivasi yang berbeda-beda, yang memiliki niat bergabung yang berbeda-beda, ketemu, akhirnya terjadi gesekan. Terjadinya gesekan, akhirnya apa? Timbullah masalah. Jadilah sebuah kesulitan yang baru. Akhirnya ini menjadi tantangan baru buat saya. Bagaimana membuat sebuah tim yang bisa berdamai satu sama lain. Bagaimana memiliki sebuah tim yang memiliki visi yang sama. Bagaimana memiliki sebuah tim yang bisa bersinergi satu dengan yang lain. Ini di level berikutnya. Ya, di level ketika saya sudah mencapai posisi tim agensi, leader agency, sampai posisi buron. Ini. Kemudian ketika bisa dilalui, sudah memiliki sebuah tim yang solid, yang memiliki visi yang sama, yang bisa bersinergi satu sama yang lain, yang bisa bekerja sama, saya masuk posisi silver agency, saya menemukan tantangan baru, kesulitan yang baru. Dan kesulitannya ini aneh. Ya, dulu saya kesulitan uang, sekarang saya kesulitan punya uang banyak, sulit ngaturnya. Ini masalah OKB, orang kaya baru. Nah, ini juga nanti Anda yang belum sampai posisi silver akan merasakan sindrom ini, sindrom OKB, orang kaya baru. Orang kaya baru itu duitnya tanggung, tapi maunya banyak. Ya, ini mau beli, gayanya pingin sok kaya kan gitu. Ya, kemudian pingin perubahan diri, pingin eksistensi diri, ya pingin diakui. Ini sindrom pada saat posisi silver agency, gold agency. Nah, ini banyak menimbulkan kesulitan. Karena apa? Duitnya tanggung, tapi gayanya selangit. Ini nggak ngomongin orang, ini ngomongin saya ya. Nah, ini saya akhirnya belajar terhadap diri saya. Ternyata ketika naik posisi, ya baik di level kehidupan, level kemakmuran, atau level posisi kita lebih tinggi, itu bukannya semakin enak ternyata, tapi semakin sulit. Jadi akan ketemu dengan level kesulitan yang berbeda. Ibarat kata kita main game ya, ada nggak yang pernah main Super Mario Bros? Game jadul ya, Super Mario Bros. Atau game apalah ya. Nah, ini kan pasti setelah kita selesaikan satu game, nanti masuk level berikutnya kan lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Nggak mungkin kita main game, semakin ke sana menjadi semakin mudah. Nggak mungkin. Pasti semakin sulit. Nah, itu juga. Akhirnya ketika sampai posisi gold agency, saya menemukan sebuah metode ilmu bagaimana kita mensikapi uang sesuai dengan posisinya. Jadi kalau misalnya posisi posisi buron agency itu nggak usah memaksakan diri untuk punya mobil, tapi Anda cukup punya motor lah. Ya, punya motor baru, punya handphone baru, punya laptop baru. Nah, ini posisi buron agency sampai dengan silver agency. Ini ya. Kalau di silver apa? Kalau di silver waktu itu yang tidak memiliki rumah, jangan memaksakan diri
beli rumah, kredit rumah. Jangan memaksakan diri kredit mobil. Cukup apa? Cukup sewa rumah yang bagus, ya, yang kira-kira apa namanya pengeluarannya itu per bulannya 10% dari bonus silver. Kemudian Anda bisa mengindra, oh ini rumah ini yang seperti ini ya. Paling nggak kalau rumah yang bagus sudah ada carportnya, kamarnya 2, ada ruang tamunya, tapi kontrak dulu. Jangan maksain punya mobil, tapi punya garasinya dulu. Ya ini enggak, kebalik. Ada yang masuk silver baru, ya apa namanya belum punya garasi, tapi udah punya mobil duluan. Akhirnya mobilnya parkir di jalan. Nah ini ya, ngontrak rumah dulu. Karena kalau ngontrak rumah Anda bisa nikmatin 24 jam. Kalau mobil Anda nggak bisa nikmatin 24 jam. Nah ini, kemudian naik ke posisi platinum, kemudian titanium ini apa namanya menemukan kendala baru. Kendalanya apa? Saya merasakan bahwa tim saya semakin banyak. Bagaimana mengatur tim, mengatur organisasi tim menjadi lebih rapi lagi. Bagaimana mengendalikan tim yang sudah puluhan ribu. Ini. Jadi semakin ke sana, bukannya semakin mudah, tapi juga semakin sulit. Nah, sulit itu kita harus hadapi sampai dengan posisi crown. Sampai posisi crown itu juga bukan sesuatu yang mudah kita dapatkan, tapi kita hadapi juga kesulitan lagi demi kesulitan. Nah, kemudian setelah sampai posisi crown, saya berpikir lagi, ternyata untuk menjadi miskin dan menjadi kaya, yang kita ketemui sama. Yaitu apa? Kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Semakin miskin semakin sulit. Semakin kaya juga semakin sulit. Yang kita harapkan itu kita ingin hidup lebih mudah. Ya, tapi arahnya bisa menjadi semakin miskin atau bisa semakin kaya. Yang jelas tidak akan kita menemukan kemudahan. Nah, sekarang bagi Anda yang masih berpikir bagaimana hidup saya semakin mudah, pengalaman saya, kita tidak akan menemukan hidup yang semakin mudah, tidak. Hidup akan semakin sulit sesuai dengan level hidup kita. Semakin makmur, semakin sulit, semakin miskin, juga semakin sulit. Nah, sekarang saya ingin tanya, sikap apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kesulitan ini? Ya, semakin makmur, semakin sulit. Posisi makin tinggi, semakin sulit. Jabatan makin tinggi, makin sulit. Hidup makin miskin, makin sulit. Kata orang, biar miskin apa asal bahagia, itu cuman bohong aja. Karena ketika didoakan semoga Anda makin bahagia, mereka nggak mau semakin miskin. Ya kan? Terus solusinya gimana? Jadi jangan berpikir ya, saya nanti hidup saya akan semakin mudah. Tidak. Hidup pasti akan bergerak, pasti akan semakin sulit. Nah, langkah yang harus kita lakukan, ini sudah ada jawab ya, beberapa mitra dan jawab. Yang pertama, optimis. Wah, ini Marcelino Arifin, optimis, berusaha selalu bersyukur. Ini kendalikan ya. Kemudian sabar dan berusaha, berdoa, hindari dari zona nyaman, berani melangkah, berani mencoba. Oke, tetap berjalan. Nah, jadi akhirnya saya menemukan resep, dan resep ini banyak diucapkan sama orang, sama para motivator, leader-leader, ini sering dikatakan, tapi dengan jalan saya menemukan sendiri, akhirnya saya bisa mengambil hikmahnya. Oh iya, ternyata ketika saya mencari sesuatu yang lebih mudah, saya menemukan dua hal. Yang pertama, saya semakin miskin, ya, atau yang kedua, saya semakin sulit.
Ya, kalau misalnya saya menemukan tadi, saya ketika jalan MLM yang cari yang mudah-mudah, akhirnya malah saya tak jatuh miskin, malah bangkrut. Kemudian di 3i ketika saya mencari jalan semakin mudah, yang diketemukan adalah semakin sulit. Setiap levelnya, level kesulitannya selalu bertambah. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah ilmu yang bisa saya ambil hikmahnya dari pikiran saya, dari hati saya, yaitu apa? Berdamailah dengan kesulitan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, di posisi manapun, di kehidupan apapun, di bisnis manapun, yang kita ketemukan adalah kesulitan demi kesulitan. Artinya kita harus mau berdamai. Ya, kita berdamai dengan kesulitan. Yang kedua, kita harus bersyukur. Nah, ini ya sudah ditulis ya di sini. Harus bersyukur. Syukuri, jalani, nikmati. Wah, luar biasa ya. Sugeng Wiono ya. Syukuri. Syukuri apa yang ada. Bahwa apa yang kita terima saat ini adalah anugerah. Itu lagunya siapa ya? Ya, syukuri apa yang kita terima karena itu ada anugerah. Kesulitan yang kita hadapi sekarang itu sudah ditakar sesuai dengan level kita. Nggak mungkin itu menjadi sesuatu yang lebih berat atau lebih mudah, tapi pas. Nah, agar bisa kita menjadi bersyukur, kita rubah mindset kita, rubah sudut pandang kita, agar bisa mengambil sesuatu nilai positif. Wah, ini saya kok susah closing ya. Sudah jalankan bisnis AI, nggak closing ya. Ini kesulitan buat saya. Nah, berarti bagaimana merubahnya? Rubah. Berarti ada sesuatu yang kurang dari kita. Ilmunya kurang. Oke, perbaiki. Apalagi actionnya kurang. Ditambah. Kemudian evaluasinya kurang. Ya, dilakukan evaluasi. Kemudian perlu apa? Mentoring. The Massive Arya. Oh iya, terima kasih ya lagunya. The Massive. Syukuri apa yang ada, hidup ini adalah anugerah. Wes. Oke ya, jadi semuanya adalah anugerah. Ketika kita bisa mengatasi kesulitan yang kita hadapi sekarang, kita harus bersiap dengan kesulitan berikutnya. Artinya apa? Kesulitan semakin besar, kita butuh kapasitas yang lebih ekstra besar lagi. Nah, nanti insya Allah saya akan bahas bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita agar kapasitas hidup kita semakin meningkat. Karena kalau kapasitas kita tidak kita tingkatkan, ya berarti kita tidak akan bisa menampung rezeki yang lebih besar lagi. Yang pertama, syukuri dulu. Kalau bisa bersyukur, berarti kita bisa berdamai. Nah, kemudian jangan pernah berpikir bahwa hidup kita nanti semakin tinggi, itu akan semakin mudah. Tapi semakin tinggi, tantangan akan semakin berat. Tantangan semakin berat berarti kita butuh otak ya yang kuat, otot yang kuat, jiwa yang kuat. Sadari itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika Anda memiliki impian menjadi seorang kron, Anda harus mengembangkan diri Anda menjadi lebih kuat, ya, kemudian lebih cerdas dan lebih berani mengambil tantangan. Ini ya. Bagaimana menyikapi kesulitan? Sewajarnya saja. Yang penting apa? Kesulitan itu ada dua hal. Kesulitan karena sunatullah atau sudah hukum alamnya seperti itu. Jadi ketika kita meningkatkan diri, otomatis kesulitan makin besar, otomatis butuh kapasitas lebih besar. Nah, kalau misalnya kita menurun, berarti kita perlu meningkatkan diri. Ini hukum alamnya seperti itu. Ya, kesulitan sesuai dengan hukum alam. Yang kedua, kesulitan karena apa? Karena kelalaian kita. Nah, ini yang kita hindari. Karena kesulitan hidup kadang datang ke kita itu bukan karena cobaan. Ya, kalau cobaan itu kan datang dari Allah ya. Ya, seringkali kesulitan hidup itu datang bukan karena cobaan, tapi itu adalah hukuman buat kita. Karena apa? Kita melakukan kesalahan, kita melakukan kelalaian. Kita punya mitra, kita kita sudah closing orang, kita punya tim tapi tidak dibina. Akhirnya tim ini karena tidak ada komunikasi dengan leadernya, akhirnya orang-orang ini pindah ke bisnis lain. Salah siapa?
salah kita. Itu bukan cobaan, tapi hukuman yang menjadi cobaan. Anda harus introspeksi agar apa? Agar ke depan tidak terulang lagi. Ya, Anda diamanahi mitra Anda dari luar negeri, tolong dong, ya ini saya nggak bisa bayar premi sendiri, ke keluarga saya nggak bisa bayar premi, tolong dong saya titip premi, amanah. Ya, tapi apa? Khilaf, dipakai. Nah, kemudian apa? Jadi masalah, bisa Anda bermasalah. Ini adalah kesulitan yang dibikin sendiri, bukan cobaan dari Allah, tapi hukuman yang didatangkan untuk Anda. Agar apa? Agar kita sadar ke depannya kita tidak ulangin lagi. Atau tidak melakukan sesuatu yang lebih parah lagi. Kalau misalnya terjadi, berarti kita masuk ke bagian negatif. Mau nggak mau kita harus recovery agar positif. Kembali nol, kemudian bisa ke hal positif. Tapi kalau kita makin dalam, efeknya luar biasa. Bisnisnya kena, hubungan antar mitra hancur, kemudian bisa masuk kepada keluarga berantakan, akhirnya habis. Ya, ini kesulitan yang dibikin sendiri. Makanya kita nggak bikin aja, kesulitan pasti datang. Apalagi kalau kita tambahi dengan apa kelakuan kita menghadirkan kesulitan-kesulitan dari kesalahan kita. Jadi kita akan mendapatkan dua. Kalau kita membuat kesalahan dan kelalaian, kita mendapatkan dua kesulitan dari Tuhan dan kesulitan dari diri sendiri. Agar kesulitannya bisa lebih bagus, kita hindari sebisa mungkin kita membuat kesalahan yang bisa menghadirkan kesulitan. Agar apa? Agar kita mendapatkan kesulitan yang terus bisa meningkatkan diri kita. Ya, sampai di sini bisa difahami? Ya, yang online boleh angkat 2 jempolnya, yang paham. Nah, yang yang offline bisa chat ya, bisa difahami ya. Oke. Ya, jadi malam ini saya akan membuat sebuah kesimpulan bahwa hidup ini ketika kita dilahirkan ke dunia, kita sudah kontrak kepada Tuhan bahwa kita lahir di dunia ini mau diuji. Ya, namanya ujian berarti berupa apa? Kesulitan makan, kesulitan punya keluarga, kesulitan pokoknya dari lahir sampai mati yang kita ketemuan adalah kesulitan. Mau itu kehidupan kita semakin miskin atau stagnan atau semakin kaya, itu 100% Anda akan menemukan kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Jadi jangan berharap Anda mendapatkan hidup yang lebih mudah. Nah, yang Anda harapkan adalah bagaimana Anda semakin kuat untuk menerima ujian, kesulitan yang datang dari Tuhan. Caranya, Anda kurangi semua kesulitan yang dari diri sendiri. Dari dosa sendiri, dari kenakalan kita, dari kejahatan kita hindari. Agar apa? Agar yang datang itu cukup kesulitan dari Tuhan, dari Allah. Nah, ketika yang datang kesulitan dari Tuhan, itu artinya kita akan ditingkatkan diri kita. Kita selesaikan kesulitannya, kita akan meningkat dan ketemu akan dengan kesulitan yang berbeda, yang lebih berat. Kita berdoa minta dijalankan jalan yang lurus, kemudian kita hadapi kesulitannya, kita bisa selesaikan, kita akan meningkat lagi dengan kesulitan yang berbeda lagi. Ya, makanya surga itu hadiahnya besar, karena yang kita ketemukan adalah kesulitan. Kalau yang kita hadapi kemudahan, mungkin surga itu isinya hanya cuma kipas angin aja.